Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertatap layar ya anak-anak ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan memberikan kita rezeki yang banyak. Amin ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu akidah akhlak bab 3, iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Jadi di pelajaran ini kita akan mempelajari tentang pengertian hari kiamat, dasar adanya hari kiamat, nama-nama hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, hikmah adanya hari kiamat. Oke, sebelum ke pembelajaran kita harus mengetahui dulu indikatornya, yaitu menguraikan makna iman kepada hari akhir beserta dalilnya. Yang kedua, membandingkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang ketiga, menganalisis nama-nama lain hari akhir beserta dalilnya. Dan yang keempat, membuat kesimpulan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Dari indikator tersebut maka didapatkan tujuannya, yaitu siswa menguraikan dan mengaitkan makna iman kepada hari kiamat beserta dalilnya. Kemudian siswa membandingkan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dan yang ketiga, siswa mengklasifikasikan nama-nama lain hari akhir beserta dalilnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang keempat, siswa membuat kesimpulan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir dengan baik. Nah, oke. Anak-anak, sebelum masuk pembahasan, minggu lalu kita telah belajar yaitu Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Mandiri ya. Allah Maha Mandiri, Maha mengatur, yang mengatur semua alam semesta ini adalah Allah. Tapi kalau sama Allah tidak diatur, ketika matahari yang melingkari bumi itu tidak diatur sama Allah, maka akan terjadi, iya benar, kiamat ya. Akan terjadi kiamat. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta sehingga seluruh makhluk mengalami kematian. Hari kiamat ditandai oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil atas perintah Allah. Kemudian seluruh umat Islam harus mengimani adanya peristiwa tersebut, karena hari kiamat adalah pasti benar ya. Tidak seorang pun mengetahui kapan waktunya terjadi hari kiamat tersebut, termasuk para nabi dan rasul Allah. Jadi kita sebagai orang Islam ya anak-anak ya, harus percaya bahwa hari kiamat itu ada. Dalam pokok keimanan dan dalam ajaran Islam, keyakinan akan datangnya hari kiamat itu terdapat pada rukun iman yang kelima ya. Maka siapa saja yang tidak meyakini dihukumi kafir. Nah, tadi ya anak-anak ya, saudara Pak Ahmad jelaskan, kalau umat Islam itu harus wajib mempercayai adanya hari kiamat. Kalau tidak mempercayai, maka hukumnya dihukumi dengan kafir. Oke, selanjutnya dasar adanya hari kiamat disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qari'ah ayat 1-11 dan surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Berikut adalah dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari akhir, yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 dan surat Al-A'raf ayat 187. Jadi di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi semuanya yang ada di bumi itu akan binasa. Nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah saja. Kemudian ya, nama-nama hari kiamat. Oke, sekarang nama-nama hari kiamat. Yang pertama yaitu hari pembalasan, Yaumul Fasl. Yaumul Fasl artinya pemisah antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Jadi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan surga atau masuk surga, sedangkan orang-orang yang kafir akan masuk neraka. Yang kedua adalah hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah nama lain dari hari kiamat yang berarti hari perhitungan seluruh amal manusia, seluruh amal perbuatan manusia, baik itu yang baik, amal baik, baik itu amal yang buruk, itu semuanya akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu hari berkumpul atau Yaumul Jami'. Yaumul Jami' adalah hari berkumpulnya seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai zaman akhir, sampai manusia terakhir di akhir zaman. Yang keempat yaitu hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari saat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ketika manusia sudah mati di kubur ya anak-anak ya, itu akan dibangkitkan. Kemudian yang kelima, hari berkumpul di padang mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari saat berkumpulnya manusia di darat yang sangat luas. Nah, dari situ dari mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad itu akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Ya anak-anak, selanjutnya yaitu tanda-tanda hari kiamat. Apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Yang pertama yaitu orang yang berpegang pada agama bagaikan memegang bara api. Yang kedua, berlakunya permusuhan dalam hati. Yang ketiga, Islam tidak asing dan mushaf Al-Quran diangkat Islam menjadi asing dan mushaf Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu di akhir zaman akan menjadi asing ya. Apa itu Islam? Maksudnya kayak gitu ya. Dan mushaf Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah. Jadi semakin banyak orang tidak membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jadi wanitanya itu akan lebih banyak daripada laki-laki. Yang kelima, munculnya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu adalah orang keturunan terakhir Nabi Muhammad yang akan memerangi Dajjal nanti. Ya, yang keenam, munculnya Dajjal itu akan diperangi oleh Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kedelapan, ini sudah terakhir ya, tanda-tanda terakhir itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi dari sebelah barat matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu pintu taubat sudah ditutup sama Allah ya. Pintu taubat sudah ditutup. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertobat. Selanjutnya yaitu hikmah adanya hari kiamat. Yang pertama,
menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Dan yang keempat, menggunakan umur kepada hal yang bermanfaat. Jadi memanfaatkan umur kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kelima, membiasakan berdoa bahagia dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya kita refleksi ya anak-anak. Setelah kita tadi membahas materinya, sekarang kita refleksikan dahulu. Yang pertama, peristiwa hancurnya alam semesta sehingga seluruh makhluk mengalami kematian disebut, ayo tadi apa? Ketika semuanya alam semesta ini hancur dan semuanya yang ada di bumi itu mati, bahkan malaikat, jin itu juga mati, itu disebut apa? Ya benar, yaitu hari kiamat. Yang kedua, hari saat manusia dibangkitkan dari kubur. Jadi tadi apa? Ketika manusia yang telah mati itu dibangkitkan lagi sama Allah dari kubur. Disebut hari apa? Pintar, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya, yang ketiga, hari diadakan pertimbangan amal perbuatan yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia disebut. Jadi ketika amal baik itu akan ditimbang dan juga amal buruk akan ditimbang oleh Allah, disebut hari apa? Bagus, pertimbangan atau Yaumul Mizan. Selanjutnya yang keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki merupakan apa tadi? Iya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Yang kelima, yang terakhir, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hikmah dari apa? Jadi memperbanyak amal ibadah kepada Allah, ya. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah itu merupakan hikmah dari pintar. Hikmah dari beriman kepada hari kiamat. Ya anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, yaitu kesimpulannya hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta dan matinya semua makhluk hidup, dan yang kekal itu hanya satu, yaitu Allah. Dan nama-nama hari kiamat tadi ada Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Jami, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.